Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eh, baiklah pada baiklah Bapak Ibu, pada siang hari ini kita kembali lagi di Zoom Teknis Dongkrak Usaha ya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali mengulang bagaimana cara memposting produk di dalam website Dongkrak Usaha. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya ya, di hari Selasa kemarin, itu kita sudah membahas bagaimana cara penggunaan fitur landing page ataupun landing P3 Multi di website Dongkrak Usaha. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali mengulang bagaimana cara kita memposting produk di dalam website Dongkrak Usaha. Nah, jadi kenapa kami ulang terus bagaimana cara untuk memposting ini? Mungkin ada di beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di Dongkrak Usaha ya khususnya. Itu tujuannya untuk mempermantap lagi bagi Bapak Ibu dalam memposting produk dan jasa di website Dongkrak Usaha. Nah, agar Bapak Ibu tidak keliru ataupun uh, mengalami kendala, bisa dengan Zoom ini kita bisa dapat sama-sama berdiskusi apa yang harus Bapak Ibu lakukan di saat terjadi kendala tersebut. Baik, kita akan coba langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Kita sebelum itu saya izin share screen dulu. Nah, ini sudah saya share screen ya Bapak Ibu ya. Kita akan langsung masuk ke dalam dashboard Dongkrak Usaha ya. Jadi pada kesempatan kali ini bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, yang baru bergabung belajar digital marketing ya, dengan SEO khususnya dengan website Dongkrak Usaha, itu kami sedikit akan memberi gambaran. Ini adalah contoh ataupun tampilan dari dashboard akun member Dongkrak Usaha. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Dongkrak Usaha, nanti tampilan dari admin panelnya akan seperti ini. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur yang memang sudah disediakan bagi Bapak Ibu untuk mengoptimasi website Dongkrak Usahanya. Jadi, izinkan saya untuk sekedar menyampaikan ataupun memberikan penjelasan terkait dengan fitur-fitur yang ada di website Dongkrak Usaha. Yang pertama, di sini kita lihat adalah keterangan paketnya ya. Di sini ada paket web share 500 produk. Kemudian ada kuotanya 21 per 500 postingan. Jadi 21 postingan sudah digunakan dari 500 postingan produk. Kemudian di sini ada fitur pengumuman ya. Ini berisi tentang pengumuman yang terkait dengan dongkrak usaha. Sini bisa Bapak Ibu lihat nanti di dalam akun membernya masing-masing. Kemudian ada fitur produk. Fitur produk ini fitur yang kita gunakan untuk mengupload ataupun memposting produk fisik dan jasa yang kita miliki. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa disediakan. Jadi, yang pertama itu import file CSV. Jadi, untuk import file CSV ini kita gunakan saat kita mengupload hasil dari hasil maktul ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki maktul, itu bisa nanti hasil maktulnya kita input di dalam dongkrak usaha dengan fitur import file CSV ini. Nah, namun untuk fitur import file CSV ini dia fitur upgrade ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau menambahkan fitur upgrade ini bisa menghubungi CS titik terang kreatif. Kemudian ada fitur input produk. Nah, ini cara kita menambahkan postingan produk kita di dalam website Dongkrak Usaha secara manual. Nah, nanti kita akan coba praktek eh, dengan fitur input produk ini. Kemudian ada meta tag ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan baru memiliki akun Dongkrak Usaha, ini adalah salah satu hal yang perlu Bapak Ibu lakukan, yaitu menambahkan titel, kemudian deskripsi produk, dan juga keyword dari postingan yang mau Bapak Ibu upload. Nah, di sini ada titelnya ya. Titel ini menggambarkan bisa nama produk ataupun nama jasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian deskripsinya mewakili berisi ini ya, berisi keterangan yang mewakili eh, apa namanya postingan ataupun website Bapak Ibu sekalian. Kemudian keyword.
Keyword ini bisa Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu mau upload nantinya di dalam akun member Dongkrak Usaha. Kemudian di meta tag ini itu ada dua form yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah Google Verification. Nah, ini kita gunakan untuk menyimpan kode verifikasi dari Google Search Console nantinya. Eh, yang ini yang akan kita tambahkan yaitu Google ini ya, maaf, akun domain mandiri dari Dongkrak Usaha Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu beli akun member untuk Dongkrak Usaha, itu nanti untuk kode verifikasinya disimpan di sini ya, di bagian bawah ini. Sementara untuk bagian atas ini, bagi Bapak Ibu yang memiliki akun domain mandiri ya, nah baru diposting di atas ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya untuk Google Verification yang pertama dan kedua ini dia fungsinya untuk menyimpan kode verifikasi dari Google Search Console. Namun eh, perbedaannya di situ yang awal ini untuk Google ini ya, domain mandiri, dan yang kedua ini untuk subdomain dari Dongkrak Bisnis. Jadi Dongkrak Bisnis ya Bapak Ibu ya, yang bagian ini. Oke, kemudian ada Google Verifikasi List. Google Verifikasi List ini merupakan salah satu fitur yang memang diunggulkan ataupun yang ditonjolkan dari website Dongkrak Usaha, di mana Google Verifikasi List ini ada menyediakan subdomain. Jadi subdomainnya itu kurang lebih 100 ya, 100 subdomain yang terdiri dari domain.my.id dan juga .com. .com coba. Nah ini ya .com. Nah ini bisa Bapak Ibu aktifkan untuk bisa bagus lagi untuk ataupun untuk memperbanyak peluang website Bapak Ibu bisa ditemukan dengan bantuan subdomain dari Dongkrak Usaha itu. Nah, jadi namun kami menyarankan untuk pengaktifan subdomain itu diusahakan yang .com ya, untuk pertamanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak salah di .com ini ada 5 sampai 10 subdomain yang .com, dan itu yang kami sarankan bagi Bapak Ibu untuk mengaktifkannya. Kemudian setelah ini ya, subdomain ini pastinya kita daftarkan dulu ke GSC. Nah, nanti setelah kita dapatkan kode verifikasinya dari GSC, baru disimpan di sini. Nah, ini baru kita submit dan baru bisa kita gunakan untuk menginspeksi postingan yang sesuai dengan dari subdomain tersebut. Kemudian ada iklan baris ya. Jadi fitur iklan baris ini bisa kita tambahkan untuk menyisipkan iklan terkait dengan produk dan jasa kita di dalam website Dongkrak Usaha. Jadi di website Dongkrak Usaha itu ada fitur yang namanya iklan baris sini. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu gunakan untuk mengiklankan produk dan jasa Bapak Ibu sekalian di dalam website Dongkrak Usaha, dan pastinya bisa terindeks di Google. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan melalui fitur yang tadi ya, iklan baris tersebut. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan karena memang untuk penggunanya tidak terlalu susah. Tinggal menentukan judul dan juga deskripsinya yang tidak terlalu banyak. Nah, ini bisa disesuaikan dengan produk dan jasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian di website Dongkrak Usaha ada juga yang namanya BPP. Nah, jadi BPP ini tujuannya untuk melakukan pengupdatean konten di dalam satu halaman postingan produk kita. Tujuannya untuk memperunik lagi halaman tersebut agar si robot Google menilai postingan tersebut menjadi unik dan berbeda dari postingan satu dan yang lainnya. Jadi bisa dikatakan BPP ini tujuannya untuk melakukan pengupdatean konten, kemudian memperunik lagi konten kita agar lebih bagus lagi posisinya di dalam pencarian Google. Nah, kemudian untuk BPP ini hanya berguna ataupun berfungsi untuk dongkrak usaha saja ya. Jadi tidak untuk yang subdomainnya. Jadi hanya di dongkrak usaha saja seperti ini. Kemudian ada juga yang BPP subdomain. Nah, BPP subdomain ini bersama seperti tadi ya, fungsinya untuk mengupdate konten, kemudian memperunik konten. Namun, untuk BPP subdomain ini bisa kita gunakan saat kita sudah mengaktifkan dulu subdomain yang 100 yang tadi Bapak Ibu ya, yang ada di Google Verifikasi List ini. Di sini Bapak Ibu aktifkan dulu baru bisa ditambahkan yang namanya BPP subdomain. Nah, di sini ya. Jadi harus diaktifkan dulu. Kalau nggak diaktifkan, dia tidak akan bisa kita gunakan. Kemudian ada fitur landing page 3 multi, yaitu fitur yang digunakan untuk menyisipkan konten landing page di dalam satu halaman postingan produk di Dongkrak Usaha.
Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mau menggunakannya, ini untuk fitur landing page ini ya, itu dia fitur upgrade ya. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan kalau mau mengupgrade terlebih dahulu fitur ini ke dalam akun member Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya bisa Bapak Ibu hubungi uh, Estetik Terang Kreatif dan lakukan registrasi ulang agar bisa menambahkan ini ya fitur dari P3 Multi. Kemudian ada juga fitur upload multiple gambar. Ini kita gunakan untuk mengupload gambar yang mau kita tambahkan di dalam deskripsi postingan produk dan jasa kita. Kemudian di sini ada lihat website ya. Lihat website Anda ini akan menuju ke dalam subdomain dongkrak bisnis yang bisa Bapak Ibu lakukan penginspeksian. Kemudian ada juga lihat semua produk di sini. Nah, ini adalah list dari domain-domain yang nanti akan menyimpan postingan kita. Biasanya kita sebut share ini ya, web share ya. Jadi web ini akan kita gunakan untuk men-share postingan produk yang kita posting di dalam website akun member Dongkrak Usaha kita. Nah, di sini kurang lebih ada seribuan ya. Kalau secara ininya seribuan website aktif yang nanti akan men-share ataupun akan menampilkan postingan produk yang sudah kita posting sebelumnya. Nah, jadi ini salah satu fitur yang ini juga ya, apa namanya yang diandalkan dari Dongkrak Usaha yaitu fitur web share ini. Maka dari sinilah salah satu kelebihan dari Dongkrak Usaha yang mana SEO-nya itu powerful ya. Jadi di sini salah satu letak keistimewaan ataupun kelebihan dari Dongkrak Usaha itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita eh, praktek ya, praktek bagaimana cara bikin produk di website Dongkrak Usaha kita. Baik, kita langsung saja klik input produk. Nah, di sini ada beberapa form yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Yang perlu kita perhatikan agar bisa memposting produk kita dalam website akun member Dongkrak Usaha. Yang pertama, tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan sedikit apa namanya sedikit mindset ya Bapak Ibu ya ataupun sedikit keterangan terkait dengan penyusunan dan riset kata kunci. Jadi sebelum kita melakukan pemestengan produk di website Dongkrak Usaha ataupun di platform-platform titik terang lainnya ya seperti WSP, PKP, dan CTR serta dan WSP yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Itu perlu kita lakukan yang namanya penyusunan dan riset kata kunci. Nah, jadi memang salah satu keutamaan kita belajar SEO itu kita harus mengetahui bagaimana cara menentukan uh, judul postingan kita. Karena memang untuk SEO itu faktor yang diutamakan salah satunya yaitu ini ya, judul postingan ya. Selain artikel, itu salah satunya yang lain adalah kata kunci ataupun judul postingan kita. Jadi kalau judul postingan kita itu tidak tertarget ataupun kurang bagus, itu hasilnya itu hasilnya ini ya kurang bagus juga Bapak Ibu. Jangankan untuk mendapatkan lead, untuk traffic saja, kalau seandainya judul postingan kita itu kurang tertarget, itu akan uh, sulit untuk mendapatkan yang namanya traffic. Sementara untuk memperkuat website kita di Google itu kita perlu yang namanya traffic. Jadi kalau traffic itu banyak masuk ke dalam website kita, itu website kita akan kuat dan juga akan semakin dikenal oleh si robot Google. Jadi bisa diumpamakan kalau semakin banyak orang berkunjung ke dalam ke dalam toko kita, itu traffic kita anggap traffic itu adalah orang yang datang ke dalam website kita. Nah, jadi kalau semakin ramai itu akan eh, semakin bagus juga kepercayaan dari customer-customer kita terhadap produk dan toko kita. Nah, jadi memang kalau kita umpamakan website kita itu seperti toko, nah dengan judul postingan ini kita bisa umpamakan juga seperti ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya penawaran yang kita pajang di dalam ataupun di luar toko kita tersebut. Nah jadi
kalau seandainya traffic itu kita umpamakan sebagai pembeli, itu saat si pembeli melihat judul postingan kita ataupun penawaran kita, mereka tertarik dan mereka akan masuk ke dalam toko kita. Nah, maka toko kita akan semakin bagus dan pastinya kita mendapatkan traffic. Dari traffic bisa mendapatkan lead dan dari lead ini kita konversikan menjadi yang namanya cuan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, kita kalau kita umpamakan ke dalam sebuah toko. Nah, jadi perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa untuk penyusunan dan riset kata kunci itu sangat perlu kita ketahui. Yang mana sebelum itu penjelasan sedikit ya Bapak Ibu ya. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau kalimat yang diketikkan oleh calon pelanggan kita di Google saat mereka mencari produk, jasa, ataupun informasi. Contohnya kalau untuk mencari produk ya Bapak Ibu ya, ataupun jasa di sini kita lihat jasa pasang kanopi profesional di Bekasi, kemudian biaya pembuatan lapangan padel indoor di Jakarta, kemudian toko pembuatan huruf timbul terdekat di Jakarta. Nah, ini merupakan salah satu contoh kata kunci saat si calon customer kita mau mencari produk dan jasa yang kita miliki. Nah, jadi untuk SEO itu bertujuan agar konten kita itu muncul saat keyword tersebut dicari. Kemudian, kenapa riset kata kunci itu penting? Nah, jadi untuk riset kata kunci ataupun konten itu sangat perlu kita lakukan karena memang tanpa riset kata kunci, konten kita itu salah target, kemudian sepi traffic, dan juga sulit naik di Google. Nah, jadi ini salah satu faktornya Bapak Ibu ya, kenapa memang kita perlu riset kata kunci tadi. Karena kalau tidak kita riset kata kunci, ya itu kita bisa ya postingan kita itu bisa jadi salah target, sepi traffic, karena memang tidak bisa ditemukan ataupun memang tidak buying keyword namanya Bapak Ibu ya, ataupun tidak terlalu bagus untuk judul postingannya. Kemudian dengan riset kata kunci, kita postingan kita tersebut bisa tepat sasaran, traffic organiknya berkualitas ya, seperti traffic yang tadi, kemudian mudah dikonversi menjadi pelanggan. Nah, jadi karena tepat sasaran postingan kita itu, maka kita akan semakin mudah untuk mendapatkan traffic organiknya. Kemudian dari traffic organik tersebut, kita bisa mudah untuk mengkonversi eh, traffic tersebut menjadi pelanggan yang loyal terhadap kita. Kemudian ada jenis-jenis kata kunci dalam SEO. Itu yang pertama adalah short tail keyword ataupun kata kunci pendek. Nah, jadi Bapak Ibu ya, di sini ada dua jenis yang saya rangkum, yaitu ada kata kunci panjang dan kata kunci pendek. Nah, untuk di SEO ini, apalagi kalau Bapak Ibu belajar di digital marketing bersama platform Titik Terang Kreatif, kami kurang menyarankan untuk penggunaan dari kata kunci pendek ataupun short tail keyword itu. Kenapa? Karena dari kata kunci pendek itu yang pasti yaitu persaingannya tinggi Bapak Ibu. Karena kalau persaingannya tinggi, postingan kita itu akan semakin sulit bersaing di pencarian Google. Nah, karena memang dari tadi ya, dari pengalaman kami dengan penggunaan kata kunci pendek itu, persaingannya tinggi dan sulit kita mendapatkan yang namanya traffic. Karena dari persaingan tersebut, kita bersaing dengan postingan-postingan yang sudah ada 5 sampai 10 tahun sebelumnya. Jadi persaingannya kan sementara kalau postingan kita baru ikut bersaing dalam satu produk dengan persaingannya dengan postingan yang sudah ada di 5 tahun sebelumnya itu akan semakin kecil kemungkinan kita untuk bisa bersaing dengan kata kunci pendek. Dan contohnya itu lapangan padel Jakarta. Nah, seperti itu ya, karena kata kunci pendek itu kan ada pendek dia untuk penggunaan kata kuncinya, jadi kurang kami sarankan. Dan kemudian ada juga yang namanya long tail keyword. Nah, kenapa penggunaan kata kunci long tail keyword itu ataupun kata kunci panjang ya? Karena lebih spesifik. Nah, contohnya itu biaya pembuatan lapangan padel indoor di Padang ataupun di Jakarta. Nah, jadi dengan kata kunci pendek itu persaingannya lebih rendah dibanding dengan kata kunci pendek tadi ya. Nah, jadi untuk kata kunci panjang itu persaingannya lebih rendah dan lebih spesifik, tertarget dan juga untuk trafficnya bagus ya Bapak Ibu ya. Karena memang kita mentargetkan produk dan jasa yang kita tentukan. Kemudian langkah-langkah riset untuk kata kunci yang pertama bisa kita gunakan yang namanya Google Suggest.
Nah, jadi Google Suggest itu seperti ini Bapak Ibu ya. Google Suggest itu contohkan pembuatan lapangan. Nah, ini namanya Google Suggest Bapak Ibu ya. Jadi si Google akan memberikan opsi-opsi yang mana opsi-opsi tersebut adalah hasil dari pencarian calon customer di pencarian Google. Nah, jadi pencarian yang paling banyak diketikkan oleh calon customer di Google itu akan direkam oleh Google dan saat kita mengetikkan kata kunci yang sama, itu si Google akan memberikan saja-saja seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk opsi kita menjadi judul postingan yang akan kita posting untuk produk dan jasa kita. Nah, jadi kalau kita ini kan, kita ketikkan kata kunci utama produk kita seperti pembuatan lapangan ini. Nah, kita lihat di sini ada pembuatan lapangan padel, mini soccer, futsal, tenis, voli, basket, pickball, futsal outdoor, badminton, dan sepak bola. Nah, ini adalah hasil dari rekaman ataupun penyimpanan oleh si robot Google yang mana paling banyak diketikkan oleh calon customer di pencarian Google. Nah, ini si robot Google akan menyarankan ini loh kata kunci ataupun produk-produk yang memang dicari oleh si calon customer sesuai dengan produk ataupun kata kunci yang kita ketikkan di pencarian Google. Nah, ini adalah satu teknis ataupun metode yang bisa Bapak Ibu gunakan bagi pemula ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pemula belajar digital marketing, nah ada apalagi untuk SEO, itu kita bisa gunakan yang paling mudah, ataupun yang paling basic dengan penggunaan yang namanya Google saja seperti ini. Nah ini bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian ada juga yang namanya menggunakan tools ataupun opsional ya Bapak Ibu ya, seperti website Keyword Tool IO, kemudian Google Keyword Planner dan Dojo Tool. Nah, untuk Keyword Tool IO kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Keyword tool- keyword dot keywordtool.io. Nah, ini ya. Nah, ini website tools ya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk meriset kata kunci sesuai dengan produk Bapak Ibu semua. Kemudian kita buat sini pembuatan lapangan. Nah, ini coba kita enter. Nah, seperti ini banyak Bapak Ibu ya. Biaya pembuatan lapangan mini soccer, biaya pembuatan lapangan futsal, jasa pembuatan lapangan mini soccer, proposal pembuatan lapangan voli, biaya pembuatan lapangan padel. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk apa namanya? Menjadi referensi bagi Bapak Ibu untuk menjadikan judul postingan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Namun ini fiturnya tidak lengkap ya Bapak Ibu ya, karena ini yang gratisan. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan ingin mendapatkan seperti volume-nya, search volume, trennya, kemudian top page bid range-nya, kemudian kompetisinya. Nah, itu perlu Bapak Ibu lakukan registrasi seperti ini ya, pembayaran ataupun subscribe seperti ini. Tadi dengan menggunakan web tool ya Bapak Ibu ya, ada keywordtool.io, Google Planner, dan juga Dojo Tools. Nah, ini bisa menjadi opsi bagi Bapak Ibu untuk melakukan riset secara manual ya. Apakah bisa Bapak Ibu bisa menggunakan yang paling dasar dengan menggunakan Google Suggest ataupun kalau masih kurang puas terhadap hasil dari Google Suggest, Bapak Ibu bisa menggunakan keywordtool.io, kemudian Google Keyword Planner dan juga Dojo Tools. Nah, kemudian dalam penyusunan struktur kata kunci, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan ataupun yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kata kunci awalan. Nah, kata kunci awalan ini biasanya kita dari titik terang mengatakan harus mengisinya dengan kata kunci traffic. Apa itu kata kunci traffic? Yang pertama adalah harga, jual, biaya dan jasa. Nah, ini merupakan salah satu ataupun beberapa kata kunci traffic. Kenapa kita gunakan kata kunci traffic? Karena sesuai dengan pengalaman kami dari masyarakat Indonesia itu biasanya sering membandingkan. Kalau di pencarian Google itu mereka sering membandingkan
apa namanya, bisa dari sudut pandang mereka itu adalah biayanya, kemudian apa-apa yang mereka dapatkan dari kita sebagai vendor, pastinya ya. Jadi kalau kita tambahkan kata harga dan jualan biaya dan jasa, itu mereka akan lebih tertarik lagi dengan postingan kita. Karena memang di Google itu kan ada kurang lebih 10 ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini, ada 10 postingan. Nah, mereka akan kebiasaan dari masyarakat Indonesia, mereka akan menghubungi satu persatu vendor-vendor yang ada di dalam website Dongkrak ada yang di dalam di Google ini. Nah, jadi nanti mereka akan membandingkan eh, vendor mana yang lebih murah ataupun yang memberikan harga yang terjangkau. Nah, itu nanti mereka akan pilih pastinya. Nah, jadi mereka akan membanding-bandingkan dari segi biaya, dari segi fasilitas, dan yang lain-lain. Maka dari itu kita perlu menambahkan kata kunci traffic agar postingan kita itu bisa untuk diklik pertama kali, ataupun mereka datang untuk mengklik mengunjungi postingan kita. Tujuannya apa? Jadi kalau mereka datang berkunjung ke dalam website kita, itu mereka sudah memberikan traffic kepada postingan kita. Kemudian dari kunjungan tersebut bisa berubah menjadi lead. Nah, nanti si calon customer akan mengklik CTA kita ya, ataupun customer tombol WhatsApp, dan nantinya akan berkonsultasi terhadap kita. Nah, di situ nanti kita akan apa namanya memberikan penawaran dan yang lain-lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang memang harus diperhatikan yaitu kata kunci awalan. Kemudian ada kata kunci utama untuk penyusunannya yang berisi berupa produk dan jasa yang kita miliki, seperti jasa kontraktor, snack box. Kemudian kalau Bapak Ibu punya produk herbal, silahkan ditambahkannya. Kemudian bisa yang lain-lain ya, bisa berupa produk fisik dan juga jasa. Kemudian setelah kata kunci utama itu biasanya ditambahkan ekor satu. Ekor satu itu berisi tentang kata-kata agar bisa lebih terpercaya lagi Bapak Ibu ya. Seperti harga terjangkau, murah, terbaik, profesional, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi di sini untuk ekor satu itu diusahakan mendukung dari kata kunci awalannya. Dan kemudian setelah untuk pengakhirannya itu Bapak Ibu ya, dari kata kunci kita itu jangan lupa kita tambahkan selalu yaitu kota target ataupun ke domisili yang mau kita targetkan. Ataupun kita bisa ataupun bisa biasa disebut dengan ekor dua. Di mana untuk ekor dua itu berisi kota target. Dan selain dari kota itu bisa kita tambahkan kabupaten, kelurahan, kecamatan, dan tergantung dari persaingan kata kunci tersebut. Contohnya untuk umroh, ini produknya kita ambil umroh ya Bapak Ibu contohnya. Kalau untuk di kota itu pastinya dengan penggunaan kata kunci kota itu persaingan sudah tinggi. Nah, kita bisa bermain untuk kabupatennya. Nah, dan juga kalau seandainya kabupatennya juga tinggi persaingannya bisa kita gunakan untuk kelurahan, bahkan kecamatan kita optimasi ataupun kita buatkan postingannya. Nah, kemudian dalam penyusunan keyword ini kita contohkan ya Bapak Ibu ya, yaitu kata kunci awalan seperti biaya ya, ini biaya, kemudian kata kunci utamanya tadi pembuatan lapangan, kemudian ada ekor satu mini soccer profesional ataupun kalau bisa dikatakan kata kunci utamanya pembuatan lapangan mini soccer. Nah, ini yang tadi ya kata kunci utamanya. Kemudian profesional ini kita jadikan ekor satu dan ekor duanya diakhiri dengan kata kunci kota dan kabupaten tadi. Nah, jadi kalau digabungkan dia akan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, dan ini bisa kita katakan sudah memenuhi syarat sebagai judul postingan long tail keyword. Nah, jadi untuk riset kata kunci adalah fondasi utama dalam SEO dan jika kata kunci kita tepat, maka konten kita tepat sasaran, traffic kita akan berkualitas, peluang closing kita lebih besar dan juga pastinya bisa menghasilkan cuan. Dan SEO bukan soal banyak artikel, namun artikel yang tepat keyword. Nah, mungkin seperti dulu itu dulu ya Bapak Ibu ya, penjelasan dari kami terkait dengan penyusunan kata kunci ataupun judul postingan kita.
Nah, itu sebagai sebagai ini Bapak Ibu ya, sebagai tambahan untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, karena memang kalau kita langsung ini saja apa namanya membuat postingan secara otomatis apa secara langsung, terkadang kita tidak tahu bagaimana cara penyusunannya. Dan kalau kita salah kata kunci itu pun judul postingan, postingan kita itu bisa sepi traffic pastinya Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung saja kita praktekkan kita langsung pilih kategori. Sini saya coba untuk jasa kontraktor. Sini dipilih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan produk dan jasanya dan dalam kategori ini tidak ada yang sesuai dengan produk kategori Bapak Ibu, bisa dipilih untuk jasa yaitu jasa lain-lain. Kemudian untuk produk fisik bisa yang lain-lain ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan dua kategori ini. Kalau memang di kategori tersebut tidak ada eh, yang sesuai dengan produk dan jasa Bapak Ibu sekalian, itu bisa dipilih yang untuk jasa yaitu jasa lain-lain, kemudian untuk produk basic yang pilih yang lain-lain. Namun kalau ada, itu nggak perlu kita pilih lagi Bapak Ibu ya. Sesuaikan saja sesuai dengan kategori produk dan jasa yang kita miliki. Nah, untuk penawaran, kemudian kita bisa membuatkan penawarannya sesuai dengan produk yang jasa Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau produk fisik mungkin bisa kita tambahkan yang pertama adalah gratis ongkir, kalau memang itu bisa Bapak Ibu berikan. Kemudian untuk jasa disesuaikan dengan produk jasa Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kalau untuk kontraktor itu bisa kita berikan penawarannya gratis survei ke lokasi. Nah, itu ya. Seperti ini ya. Oke, bisa refresh dulu. Nah, kemudian kita lanjut ke nama produk dongkrak usaha ataupun judul postingan ataupun keyword. Nah, ini perlu kita gunakan yang tadi Bapak Ibu ya, yaitu penggunaan dari eh, yang tadi nih, penyusunan struktur kata kunci. Nah, ini saya cobakan produknya. Lantai badminton udah ya. Ini soccer, jogging track udah lapangan. Nah, pengecatan lapangan nih contohnya. Oh ini ya, ini bisa kita ini kan untuk di basket. Nah, oke. Nah, kita coba untuk pengecatan lapangan ya. Jadi kata kunci utama kita adalah jasa eh, pengecatan lapangan. Nah, ini kita gunakan. Kita cari dengan menggunakan yang namanya Google saja ya Bapak Ibu ya. Ini kita buatkan pengecatan lapangan basket. Nah, di sini ya. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ada RAB, kemudian jasa, harga. Nah, ini kita buatkan ya. Basket. Nah, dari sini Bapak Ibu kita contohkan jasa pengecatan lapangan basket outdoor standar internasional. Nah, ini bisa menjadi judul postingan kita untuk nanti kita upload ke dalam postingan tersebut. Nah, lalu kemudian sini ada RAB, jasa, harga, cara, jasa, contoh, harga jasa ya. Nah, ini bisa kita katakan sebagai kata kunci awalan. Nah, tadi ya Bapak Ibu ya, kata kunci awalannya bisa berupa harga, jasa, kemudian harga jasa. Nah, ini ya, ini bisa juga. Nah, ini bisa kita gunakan untuk judul postingan kita. Nah, kita ambil saja ini ya Bapak Ibu ya. Lapangan basket sesuai fungsi. Nah, ini kita buatkan harga jasa. Harga jasa pengecatan lapangan basket. Gor. Nah, jangan lupa ditambahkan kata kunci kotanya Bapak Ibu ya. Di akhirnya itu ya. Standar ataupun kalau standar nasional kita hapus. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai judul postingan kita.
Kita langsung saja masukkan ke sini ya. Kita lihat. Nah, kemudian kita copy, kita cari lagi ya gambarnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya gambar produk itu bisa Bapak Ibu ambil dari Google dan pastikan jangan ada yang namanya watermarknya. Itu bisa berupa nama ataupun logo ataupun nomor HP. Kalau bisa diusahakan yang polos. Nah, kita pilih dulu ya yang polos ya. Nah, ini kita copy image linknya. Nah, dan juga untuk gambarnya jangan kita save as ya Bapak Ibu. Kita usahakan di screenshot, jangan yang di jangan yang di save as. Karena kalau kita save as biasanya itu source dari web web dari apa sumbernya itu ke bawah ya biasanya Bapak Ibu. Basket. Nah, ini ya. Kemudian kita pilih lagi yang lebih inilah. eh Gambarnya yang lebih bagus ya. Kita coba dulu. Nah, ini kita coba. Satu. Ya. Kemudian kita pilih choose file ya. Kita pilih choose file. Basket. Coba kita cari basket. Nah, ini. Nah, untuk gambar ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, dimensi gambar. Untuk dimensi gambar diusahakan kecil ya Bapak Ibu ya. Kami menyarankan di bawah 500 kali 500 pixel. Dan untuk size gambarnya di bawah 1 mega. Kalau bisa di bawah 500 mega. Ya, 100 mega. Maksimal itu untuk gambar 1 mega. Dan kami sarankan yang lebih bagus itu di bawah 500 KB ya. 500 KB, maaf, 500 KB. Seperti ini kita lihat untuk dimensinya 410 kali 327 dan untuk size gambarnya 300 KB. Nah, ini sudah bisa dikatakan gambar yang kecil ya Bapak Ibu ya untuk dari segi ukuran dan juga kita ubah nama gambarnya eh, sesuai dengan judul postingan kita. Nah, ini bisa menjadi salah satu fitur ini Bapak Ibu ya, fitur untuk SEO gambar namanya. SEO gambar. Nah, jadi yang di SEO-kan itu bukan hanya postingan kita, namun dari gambar produk yang kita upload itu bisa di SEO-kan. Pilih, oke. Kemudian kita lanjut ke harga ya. Kalau harga bisa Bapak Ibu isi di sini. Kalau memang belum tahu harganya, belum dapatkan harganya, bisa dikosongkan. Kemudian kita lanjut ke deskripsi ya. Kita lanjut ke deskripsi. Nah, untuk deskripsi ini kita bisa minta bantuan dari AI untuk untuk membuat deskripsi sesuai dengan produk kita. Nah, untuk apa namanya untuk pembuatan deskripsi itu kita perlu yang namanya prompt. Yang mana promptnya bisa kita dapatkan ataupun kita buatkan ya. Promptnya seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di SEO Subuh ya Bapak Ibu ya, pastinya sudah paham terkait dengan prompt yang memang Pak Putra sering memberikan materi terkait dengan penyusunan prompt ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tunggu dulu, kita tunggu.
Ini untuk promnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau promnya, ini saya sudah buatkan di sini. Nah, ini kita copy ya. Kita copy dulu. Stay di sini. Nah, ini kita edit. Jangan lupa diedit Bapak Ibu. Ini H1 ya, heading 1. Kemudian ini garis-garis dihapus. Ini H2, oke. H2. Nah, jadi jangan lupa ditambahkan di bawahnya Bapak Ibu ya. SEUWA. Ini salah satu script yang memang ditujukan untuk platform dari Titik Terang Kreatif yang mana script CWA ini akan berubah nantinya menjadi tombol WhatsApp. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu aplikasikan SEUWA. Kemudian untuk posisinya itu tidak harus di bawah ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau menambahkannya di atas juga boleh. CWA-nya di bawah juga boleh, di tengah pun juga boleh. Dan juga script yang lainnya itu SEO Denai. Nah, ini SEO Denai ini scriptnya ini nanti dia akan berubah menjadi judul postingan kita. Tujuannya agar lebih memperkuat lagi ya artikel yang deskripsi produk kita itu mengandung dari unsur kata kunci judul postingan kita. Jadi akan semakin bagus postingan kita dengan menyisipkan judul postingan yang kita tambahkan. Jadi bisa menggunakan CWA dan COD naik. Kemudian meta keyword bisa ditambahkan saja ini Bapak Ibu ya judul postingannya. Kemudian lanjut ke meta deskripsi. Meta deskripsi ini kita minta lagi bantuan dari AI. Nah, dengan promptnya buatkan meta deskripsi 165 karakter yang berisi penawaran terkait dari artikel di atas. Nah, jadi memang untuk meta deskripsi itu Bapak Ibu, dia berada di bawah judul postingan kita. Nah ini ya, ini namanya meta deskripsi. Jadi diusahakan eh, isinya itu terkait dengan ini Bapak Ibu ya, produk dan jasa kita ya. Nah ini penawarannya kita copy, kita masukkan lagi ke postingan kita. Oke, lanjut ke nomor WhatsApp. Kita tambahkan 62 ya Bapak Ibu ya. Kemudian teks WhatsApp-nya, halo admin jasa pengecatan lapangan basket. Nah, ini oke ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ini apa namanya produk Bapak Ibu yang sudah terafiliasi ataupun sudah terdaftar di marketplace berupa Tokopedia dan Shopee. Nah, ini bisa Bapak Ibu cantumkan juga produknya. Eh, Kalau memang customer Bapak Ibu itu eh, kurang percaya untuk bertransaksi langsung dengan tombol WhatsApp ya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu arahkan ke Tokopedia dan Shopee. Nah, syaratnya itu Bapak Ibu dulu ambil link dari toko Bapak Ibu dan nanti baru ditambahkan ke dalam form sesuai dengan produk marketplace-nya. Maaf, dari sesuai dengan marketplace-nya seperti Tokopedia dan Shopee. Nah, jadi kita contohkan seperti ini Shopee. Nah, ini produk salah satu produk ya ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu tambahkan di link order Shopee. Kemudian kalau Bapak Ibu menambahkan form marketplace-nya, jangan lupa script tambahannya agar bisa ditemukan di artikel Bapak Ibu. Tambahkan namanya order Shopee. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau di Tokopedia, order Tokopedia.
Nah, kurang lebih seperti ini adalah skrip-skrip yang memang nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk penggunaan dari marketplace tersebut. Nah, jadi kalau sudah selesai, kita coba submit. Nah, ini ya. Nah, jadi kemudian kita coba lihat website Anda, kita klik di bagian bawah ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, hasil tadi kita postingan kita. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya hasilnya. Nah, tadi ini adalah SEO WA, kemudian ini SEO Denai, dan ini adalah Shopee tadi Bapak Ibu ya, karena memang gambarnya belum muncul ini. Biasanya muncul nih Bapak Ibu. Nah, ini bukan salah satu fitur yang memang bisa kita gunakan untuk SEO di website dongkrak usaha. Seperti SEO WA, SEO Denai, dan biasanya ada satu lagi SEO baca ya Bapak Ibu ya. Namun itu eh, hanyalah sebagai opsi saja. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan silakan. Namun yang perlu Bapak Ibu tambahkan yaitu yang SEO WA dan juga SEO Denai. Nah, setelah ini akan kita lakukan yang namanya pengoptimasian postingan kita. Jadi kalau eh, untuk website dongkrak usaha ini Bapak Ibu, di sini ya, itu ada yang namanya dongkrakusaha.com, dongkrakbisnis.com. Kemudian ada yang DU domain mandiri. Kemudian subdomain dongkrak bisnis. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belajar di platform titik terang kreatif dengan dongkrak usaha ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini itu kita melakukan yang namanya inspeksi. Jadi untuk inspeksi khusus untuk website dongkrak usaha dan dongkrak bisnis ini tidak perlu Bapak Ibu inspeksi. Ini tidak diinspeksi. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu belum melakukan inspeksi, namun postingan Bapak Ibu sudah terindeks, bahkan sudah mendapatkan lead ya, berupa eh, customer. Nah, itu biasanya yang terindeks itu dari dongkrak usaha dan juga dongkrak bisnis. Nah, ini nggak perlu Bapak Ibu inspeksi. Yang perlu Bapak Ibu inspeksi yaitu yang domain mandiri. Kalau memang Bapak Ibu mau apa? Bapak Ibu memiliki domain mandiri dongkrak usahanya ya. Dan juga yang subdomain dongkrak bisnis. Nah, subdomain dongkrak bisnis ini yang tadi yang ini Bapak Ibu ya. Ini adalah subdomain dongkrak bisnis. Nah, ini perlu Bapak Ibu inspeksikan. Ini perlu diinspeksi. Nah, jadi memang eh, ada empat ya. Empat dengan domain mandiri kalau Bapak Ibu mau ataupun memiliki domain mandiri di dongkrak usahanya dan juga subdomain dongkrak bisnis ini perlu kita lakukan inspeksi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, kita lakukan inspeksi. Ini belum terdaftar ya Bapak Ibu ya. Kita coba daftarkan eh di ini belum terdaftar, kita coba daftarkan. Jadi Bapak Ibu untuk pendaftaran ininya Google-nya itu perlu yang pertama tadi ya kita buka MetaTag. Nah, ini ya MetaTag ini. Dia bisa bisa nggak ya? Coba coba dulu tambah properti. Nah, di sini kita pilih awalan URL. Kita buka website dongkrak bisnisnya. Kita ambil subdomainnya Bapak Ibu ya. Kita ambil subdomain. Kemudian kita pastikan di awalan URL. Kita lanjutkan. Nah, ini kita pilih yang tag HTML, bukan yang file HTML. Tag HTML, kita copy kode verifikasinya, kita klik salin. Kemudian kita coba pastikan di sini ya. Coba dua-duanya ini muncul nggak nih ya? Kita coba submit.
Terkadang dia bermasalah ya Bapak Ibu ya. Apa namanya? Jaringan kita ini. Coba kita langsung saja. Nah, ini kita coba. Ini sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Nama subdomain kita tangkele.dongkrakbisnis.com. Nah, ini coba kita pastikan. Kita copy dulu linknya ya. Yang postingan kita tadi. Ini masih muter-muter ya Bapak Ibu ya. Jaringan kita kurang bagus. Oke, kita copy linknya. Kita paste di sini. Kita enter. Nah, kita coba lakukan uji URL aktif. Nah, ini kita namakan sebagai inspeksi URL. Tujuannya agar postingan kita itu bisa muncul di pencarian Google. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan inspeksi, itu postingan kita tidak terindeks di pencarian Google. Bagi yang ini ya Bapak Ibu, yang subdomain ini ya Bapak Ibu ya, yang tadi yang saya sampaikan. Jadi untuk domain subdomain dongkrak bisnis dan juga domain mandiri itu perlu diinspeksi. Kalau tidak Bapak Ibu inspeksi, dia tidak akan muncul, terindeks di pencarian Google. Sementara untuk di domain dongkrak usaha dan dongkrak bisnis itu nggak perlu Bapak Ibu inspeksi secara dengan sendirinya, itu nanti dia akan terindeks di pencarian Google. Nah, setelah kita uji URL aktif, baru kita minta pengindekan. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini pengindekan diminta. Nah, juga em, sedikit informasi Bapak Ibu untuk inspeksi ini dia biasanya menggunakan kuota ya. Jadi kuotanya ini kita nggak bisa tahu berapa kita dapatkan dalam satu hari. Bisa satu kuota bahkan lebih. Nah, itu tergantung dari si robot Google memberikan kita kuotanya. Nah, jadi saya sarankan ketika Bapak Ibu setelah menyelesaikan pempostingan produk itu langsung diinspeksi seperti ini, seperti tadi ya agar lebih bagus lagi cepat agar lebih cepat terindeks nantinya. Baik Bapak Ibu, setelah kita lakukan pengindekan, nah ini kita tunggu kurang lebih 1 kali 24 jam paling cepat ya Bapak Ibu ya. Itu biasanya dalam 1 kali 24 jam dia sudah terindeks di pencarian Google. Nah, dan paling lama biasanya 1 mingguan. Nah, itu tapi jarang Bapak Ibu. Kalau dongkrak usaha biasanya 1 kali 24 jam, bahkan ada kalau siang ini kita inspeksi itu nanti malam biasanya itu sudah terindeks. Nah, tergantung dari akun kita. Baik Bapak Ibu, mungkin segitu dulu pembahasan kita ya terkait dengan cara posting produk di website Dongkrak Usaha dan kita lanjut ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa raise hand ataupun open mic dan ataupun bisa mengetikkannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan yang mau tanyakan Bapak Ibu ya terkait dengan Dongkrak Usaha dan untuk ininya Bapak Ibu PDF ini bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan PDF-nya bisa akses di sini Bapak Ibu ya. Saya sudah kirimkan link downloadnya di apa namanya di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu download PDF. Nah ini ya, silakan Bapak Ibu download bisa di-download. Ininya sudah saya cantumkan di kolom chat. Kalau nambah kalau mau nambah kuota, harga kuota berapa? Nah, kalau menambahkan kuota ini Bapak Aryo ya, itu bisa langsung Bapak Aryo chat ke ini ya, ke CS dulu. Karena memang untuk biaya ininya saya kurang tahu juga Pak. Jadi bisa Pak Aryo tanyakan ke CS. Untuk CS-nya bisa ini Bapak bisa Bapak dapatkan nomor CS-nya di sini ya, di ini. Oh, titik terang kreatif mana ya? Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa ini ya,
Ini CS-nya bisa chat CS TTK. Nomor kontaknya sudah saya kirimkan ya Pak Aryo. Silakan Pak Aryo. Kalau mau menambahkan kuota, bisa chat langsung admin ataupun CS-nya agar lebih bisa cepat ini Bapak Ibu ya. Cepat ter Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait dengan dongkrak usahanya? Silakan yang mau bertanya. Jadi memang untuk dongkrak usaha ini bisa Bapak Ibu rasakan nanti ya. Untuk SEO-nya itu per full dan juga penggunaannya tidak terlalu ribet dan juga tidak terlalu ini ya, apa namanya, untuk yang pemula itu biasanya lebih mudah menangkap ataupun mudah dalam pengerjaannya. Untuk BPP gimana ya Mas? Nah untuk BPP hampir sama ya Pak ya. BPP itu ada dua. Yang pertama BPP di dongkrak usaha dan juga di subdomen. Jadi kalau untuk body perfect atau BPP yang di sini yang dongkrak usaha itu jarang saya gunakan karena memang postingan untuk di dongkrak usaha itu dia powerful Pak. Biasanya lebih cepat terindeksnya juga ya karena memang bagus SEO-nya. Nah itu nggak perlu kita tambahkan ini apa namanya BPP. Cuman kalau untuk yang subdomen ataupun yang lainnya biasanya tergantung ya Pak ya. Kalau postingan kita itu tidak ditemukan baru kita tambahkan. Namun sepengalaman saya untuk di dongkrak usaha itu untuk fitur BPP itu jarang digunakan Pak. Karena memang sebagus itu ya untuk SEO-nya. Kadang sampai bagus SEO-nya itu bagus itu untuk BPP itu kita jarang menggunakannya. Berbeda untuk di ini ya di WSP. Nah, kalau di WSP itu memang kita menyarankan untuk penambahan BPP. Apalagi yang postingan kita yang memiliki persaingan yang tinggi. Nah, itu memang perlu kita tambahkan BPP. Silakan Bapak Ibu mau bertanya, bisa diketikkan saja di pencarian di kolom chat ya. Mau nanya Pak, Ya, silakan Pak Fernando. kan itu DU tuh ada beberapa website lagi di dalamnya ya, Ya, yang terposting, maksudnya yang bakul, yang kayak gitu-gitu ya. ya. Nah itu otomatis keisi ya. Iya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan yang subdomain ini ya, eh, yang ada subdomain yang sudah disediakan di Google verifikasi list ini, itu nantinya secara otomatis itu dia sudah menyesuaikan kontennya dengan subdomain yang kita tambahkan ataupun subdomain dongkrak bisnis ini ya Bapak Ibu ya. Itu biasanya sudah menyesuaikan dengan ininya postingannya. Ini coba saya ganti dulu. Jadi harus dipasang dulu Google Search Console-nya ya. Iya Pak, jadi harus didaftarkan dulu seperti ini. Nah ini ya, ini saya sudah saya tambahkan. Kita coba lihat. Oh ini beda lagi dia ya Pak ya, karena yang tadi kan beda domain ya Pak. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dia yang apa namanya yang ini, nah kita lihat harga fabrikasi konstruksi baja. Nah ini terakhir sama ya harga fabrikasi konstruksi baja. Jadi kalau Bapak Ibu mengaktifkan subdomainnya nanti secara otomatis akan ke posting juga ke dalam subdomain yang kita aktifkan sebelumnya. Jadi ini tinggal kita inspeksi saja Bapak Ibu ya. Jadi lebih mudah kita lebih mudah dalam pengerjaannya. Jadi nggak satu subdomain satu pintu untuk akses ke panel MS-nya yang nggak seperti itu. Jadi lebih cepat pengerjaan kita Bapak Ibu. Tinggal kita inspeksi saja.
Ada lagi Pak? Inspeksi eh domainnya dulu di Google Search Console dulu ya, didaftarkan dulu ya. Iya Pak, didaftarkan dulu ke GSC, baru nanti kita baru bisa tambahkan HTML-nya. ya, ya HTML-nya tambahkan di sini ya, di sini, baru nanti disubmit. Nah nanti disubmit hasilnya seperti ini Pak, kurang lebih ya. Karena di sini kan ini sudah muncul kode verifikasinya. Nah baru bisa kita lakukan penginspeksian. Terus kalau nanti kita bikin postingan baru, tetap di Google Search Console lagi sesuai dengan apa namanya, domain-domain ini ya. Iya Pak, betul Pak. Baik, baik. Oke, terima kasih Hmm. Pak. Ya sama-sama Pak Fernando. Silakan Bapak Ibu ada yang mau tanyakan lagi? Kalau inspeksi 100 subdomain ini gimana Kak? Jadi untuk subdomain itu kami menyarankan ya Bapak Ibu ya yang berdomain.com dulu. Ini kalau saya kan yang .com aja semuanya nih Bapak Ibu. Jadi untuk yang My ID itu saya eh, nomor dua kan karena yang saya utamakan itu yang untuk domain yang .com. Nah, untuk penginspeksiannya hampir sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Syaratnya kita daftarkan dulu GST-nya. Seperti ini tadi. Ini jaringan saya tadi terkendala ya. Nah, tetap kita tambahkan subdomainnya nanti dengan kode, kita dapatkan dulu kode verifikasinya dengan GSC. Nah, nanti seperti ini setelah kita salin, baru kita pilih subdomain yang mau kita tentunya seperti ini baru ditambahkan di sini. Nah, baru nanti disubmit. Ini dia karena nggak sesuai Bapak Ibu ya. Ini nggak berbeda tadi ya, nama subdomainnya. Nah, ini nanti biasanya satu persatu dulu Bapak Ibu lakukan pendaftaran ke GSC. Boleh Oh tanya, iya Mas. Pak, Silakan Pak Aryo. Kalau subdomain itu beli domain lagi. Enggak, Pak. Itu udah disediakan dari titik terangnya, Pak. Caranya gimana, Mas? Apanya, Pak? Mau buat subdomain. Penggunaan subdomain ini kan, Pak. Cara buat subdomain seperti Masnya ini. Kayak ini Jalapati Hero Wiraniaga ini. Oh, tinggal dipilih aja ini, Pak. Yang di Google verifikasi list ini, kemudian Oh, dipilih, oh. dipilih di sini, Oh, input Google. Nah, di sini dipilih nih, Hero Niaga. Coba Hero. Ada nggak nih? Ha. jadi membuat baru ya. Pak, Oke. tinggal dipilih aja, Pak. Nah, dari sini kan Jalapati Hero Wiraniaga. Nah, ini Oh, kan oh, sudah oh. ini kan. Nah, ini sudah saya aktifkan gitu, Pak. Kalau nggak diaktifkan berarti Nggak, nggak ada ya. nggak ada, Pak. Oh, ada kom nggak ya? Ada .com. Pak. Ini semua saya kan yang empat ini saya kan .com Pak. Jadi ada dua, ada .com dan juga .myid. Namun yang untuk kami sarankan untuk yang di ini dulu Pak, Oh, yang .com dulu. Edu Trading. Iya, 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 iya. Oh, punya saya ternyata udah dimasukin semua. Udah di GSC semua. Kalau udah Di, ini bagus tuh Pak. iya, iya. Banyak. Termasuk yang My ID. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih bingung ya bagaimana cara pembuatan ataupun pengaktifan subdomainnya, di sini di YouTube Tentang Digital ini saya sudah menyediakan video tutorialnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi tidak hanya pengaktifan subdomain saja, itu ada fitur-fitur yang terkait dengan dongkrak usaha, seperti mulai dari produk ya, sampai dengan penguploadan multiple gambar, itu videonya saya sudah sediakan, saya sudah buatkan di YouTube Nintendo Digital. Nah, itu bisa Bapak Ibu eh, simak dan juga bisa langsung praktek. Nah, di sini Bapak Ibu. maksudnya domain DU Mandiri itu sebenarnya mirip-mirip dengan domain-domain yang tadi yang ada di dalamnya itu yang bakul kayak gitu ya? Atau gimana ya? Kalau Cara domain mandiri prinsipnya. dia Bapak Bapak harus pesan domain ke TTK dulu, Pak. Betul.
Ah, cuman itu kan Eh, template-nya itu kan tetap sama ini kan, tetap sama seperti ini Pak. Nah, ini tampilannya template-nya template dari dongkrak usaha, namun domainnya domain berdiri sendiri dia Pak. Nggak ada unsur-unsur eh, dongkrak usaha lagi. tapi dia sebenarnya ada di dongkrak usaha atau enggak ya? Nggak Pak, pisah sendiri dia Pak. Berdiri sendiri dia Terus Pak. apa bedanya dengan WSP ya? Template-nya aja bedanya Pak, sama fitur-fiturnya. Kalau Beda. domain DU Maksudnya dia udah ada kategori-kategorinya mirip DU gitu. iya Pak. Jadi ya kan kalau WSP mah mulai dari nol kan. Iya Pak, cuman kan kalau untuk hampir sama sih bisa kalau kalau ditarik ininya Pak hampir sama seperti yang dari subdomain tadi ya, yang dari sini cuman dia nggak ada subdomainnya Pak, langsung domain domain mandiri dia Pak ya. Betul. Ah, Tapi kan yang menariknya dongkrak usaha, dongkrak bisnis ini kan kayak apa ya namanya? Ngerempuk bareng-bareng kan. iya Pak, dibangun Nah, kalau bareng-bareng lah intinya Pak. kalau domain DU sendiri itu dia jadi sendirian atau nggak bareng dia nggak bisa bareng-bareng lagi. Bisa dikatakan nggak bareng lagi Mandiri. Pak, udah sendirian, udah sendiri ininya Pak. Cuman Oh, untuk penginputannya tetap dari dongkrak usaha Pak. Jadi dia nggak punya pintu ataupun admin panel sendiri. oh. Jadi postingan orang lain tuh nggak kelihatan juga ya. Nggak kelihatan Pak. Postingan hanya postingan kita aja Pak. Kayaknya saya Saya, bingung. saya Justru kan pakai yang saya pakai Mandiri, Pak. oh gitu. Iya Pak Aryo. Nggak, maksudnya kan yang paling menarik itu kan di dongkrak bisnis itu karena dia udah bagus, jadi kita ikutan bagus gitu. Ya Nah kan, kalau mandiri kan jadi kayak kita mulai dari sendiri lagi. iya sih Pak. Cuman kan itu supaya lebih ini lagi kan Pak. Ibaratnya kita lebih menambahkan peluang lagi kan agar postingan kita itu bisa bareng-bareng muncul gitu Pak. Enggak juga, Pak. Bapak dongkrak bisnisnya tetap muncul, Pak. Keluar juga. Dongkrak eh, apa usahanya juga keluar. Tapi Iya. punya mandirinya tetap Jadi tetap ada. jadi Mandiri ada, Pak. kemungkinan untuk postingan kita muncul di Google itu ada 4 Pak. Jadi kalau nggak punya domain mandiri kan cuma 3 nih kemungkinannya. Nah kalau kita tambahkan domain mandiri itu akan semakin bagus lagi Pak, semakin besar juga peluang kita kan. Jadi lebih ke Oh, jadi lebih ke peningkatan ini aja Pak, apa namanya peningkatan kesempatan postingan kita itu bisa banyak ditemukan di Google, terindeks di Google gitu Pak. pasti sih kan karena nambah website kan. Iya Pak, Kalau dengan kita mengaktifkan domain subdomain yang tadi di itu kan juga sebenarnya bisa. lebih Ya betul. mirip dengan itu. Iya. Baratnya kayak kepung pasar kan Pak. Betul. Justru fasilitasnya udah banyak di DU. Sama, Pak. Sama justru menambah, Pak. Bapak sesama dongkrak usaha kan udah ketahuan nih. Wah, ini DU. Kadang-kadang nggak mau ngeklik, Pak, kalau di Google. Iya. Tapi kalau Bapak mandiri, Bapak eh, pasti pengen tahu ini apa sih. Kadang soalnya kalau kita tahu ngeklik dongkrak usaha atau dongkrak apa, itu Yes. naikin trafiknya punya orang lain. Kita nggak tahu itu punya kita atau bukan. Juga sih. Jadi dengan punya sendiri, Pak, Bapak punya ya, di samping dongkrak usaha, dongkrak apa itu naik, punya kita juga naik, Pak, pribadi. Dealnya banyak di situ, Pak, leadnya. Hmm. Bisa menambah kemungkinan dapatkan lead aja Pak. Bapak kalau ada tulisan dongkrak usaha, dongkrak ini semua udah pada tahu, Pak, itu punya TTK. Iya sih. Ya, jadi kalau dongkrak usaha, kata kuncinya sama. Wah, ini kacaunya sama, ini punyanya pasti punya TTK. Orang yang kenal TTK pasti nggak akan ngeklik. Tapi kalau punya sendiri, dia, oh ini beda sendiri nih. Tapi kalau ngelihat dalamnya ya sama sih dengan apa DU. Jadi
traffic saya coba coba Bapak lihat punya saya ini. Saya link trafficnya tinggi, Pak. Yang saya masukkan ke mana? Ke chat semua tinggi. Meski aslinya juga punya DU ya tinggi, tapi mandiri saya tinggi juga gitu. Trafficnya tinggi dan leadnya lumayan, Ini kuota berapa nih Pak? 1.000 Pak. 1.000 Pak. Justru saya pengen pengen nambah. Nambah Ini langsung ke CS saja ya Pak ya. ini Kepong Pasar Pak. Gak apa-apa. Dengan judul yang dibedain sedikit, tapi LBO-nya dirubah. Oh, oke oke. Coba itu kan trafficnya tinggi-tinggi tuh, di atas 100 semua. Padahal ini baru Pak, belum 2 minggu, belum seminggu lah, 1 mingguan. Ini landing pakai landing pad semua nih Pak. Saya pakai HTML Pak. Ya ya ya. Coba yang lain. Ya. Assalamualaikum, Ya Pak. Pak, silakan Pak Yandi. Mau tanya, Pak. Kalau optimasi kan ada script yang namanya JSON scam JSON LD, Pak ya. Kalau di Ya, DU itu ditempatinya di mana ya, Pak? kalau di DU nggak pakai itu Pak. Oh, Ya, jadi memang untuk scam JSON LD-nya itu udah kan di-create-kan langsung dari program titik terang ya Pak ya. Cuman oh, kalau yang biasanya kan pakai JSON LD ini untuk yang di ini ya Pak ya, yang dipakai untuk lokal. HTML gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau untuk penggunaan HTML di dongkrak usaha itu opsi aja Pak. Kalau Bapak mau nambahkan silahkan. Namun dari segi SEO-nya aja dari dongkrak usaha kan udah bagus Pak. Jadi kalau menurut Iya. pengalaman kami nggak harus pakai JSON-LD udah bagus Pak. Tinggal nambahin HTML aja pakai fitur yang tadi Pak, pakai fitur landing page 3 multi ini. Oh. Pak, ini udah aktif Pak landing page-nya. Udah Pak, saya udah pakai ini Pak. Oh, Kita harus upgrade dulu ya Iya landing page, Pak, Pak. iya Pak. oh, gitu. Nah jadi Saya, saya contohnya seperti ini Pak. Nah ini kan dongkrak bisnis nih. Kalau diklik, nah dia berubah menjadi tampilan landing page. Yang harusnya seperti ini. Nah yang harusnya seperti ini bisa berubah menjadi landing page tadi. Seperti ini. Kita i- HTML juga, Pak. Ya, Gitu pakai ya. HTML. Ya, memang harus dibuat HTML dulu, Pak. Kita buatkan HTML-nya lewat pakai AI. Nah, nanti baru kita sisipkan dari pakai fitur landing page ini, Pak. Nah, nanti kita tambahkan di sini HTML-nya, kemudian halaman webnya yang mau kita mau sisipkan ininya ya, Pak ya. Hmm. Apa namanya? Kita tambahkan landing page-nya. Nah, baru kita bikin judul udah, kita submit. Tapi oh, tetap tapi dibuat postingan dulu, Pak. Ya, Gitu. memang Dan- harus diposting dulu, Pak. Kita buatkan postingannya Oh, dulu, dan iya. sudah terindeks pastinya ya, Pak ya. Kalau udah Iya. terindeks, nah baru kita sisipkan HTML-nya, Pak. oh, boleh tanya Pak. Berarti itu ditumpuk ya Pak ya? Iya, ibaratnya kayak ngehidden, Pak. Ngehidden postingan yang lama dengan si, Oh, menghidden ya. ya, dengan pakai landing page. Oke, jadi selaknya seluknya itu masih yang baru ya, 80. Nah, URL-nya. 93 nih, 80. Ya, 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 ya. Oh. Pak, kalau ngaktifin gimana Pak caranya? masih ke ini, Pak. Masih ke CS saja, Pak. Nanti, Pak. Itu CS-nya sudah saya bagikan ini ya, Pak. Nomor Sama, WhatsApp-nya. sama ya, ke sana ya, minta Ya, sama aja. mengaktifkan Ah, ini. sama. Saya soalnya posting landing page-nya bukan bukan di situ, saya tetap di posting produk dengan HTML juga, ambil source-nya. Ya, kalau itu tetap bisa juga Pak dengan langsung nampilin ke dalam produknya ya. Nah, cuman kan kalau yang pakai fitur landing page ini kan lebih bagus lagi Pak. Kadang Iya, kalau betul. kalau kita tanamkan skripnya ke ini dia kadang hasilnya ngawur Pak. Kayak kenapa kayak ada yang tampilannya itu kayak jadi ini Pak, kayak kayak error gitu Pak. Makanya anu Pak, HTML-nya nggak berani ya.
aneh-aneh. Nah, Kalau pakai model ini apa? Pakai grid atau flag itu modelnya pasti hancur. iya betul. Nah, jadi nggak bagus jadinya Pak. Nggak bagus. Karena saya juga posting di artikel juga model gitu, tapi Iya, artikel kan ada kiri dan kanan udah kemakan tempat space-nya, jadi numpuk-numpuk, iya nggak bagus jadi tampilannya Pak, nggak jelek Pak. bagus. Nah, jadi kita gunakan fitur yang tadi Pak, pakai landing P3 multi Multi tadi. ya. Ya, Oke, terima kasih. ya sama-sama Pak. Ada lagi Nah, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, punya saya masih beta, Pak, tertulis begitu. diaktifin aja Pak. Ya, 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 ya. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait dengan dongkrak usaha ataupun yang lainnya. Dan juga Bapak Ibu ya, di sini saya menyampaikan sedikit di website ataupun di akun channel saya, itu saya sudah buatkan fitur-fitur platform dari titik terang kreatif seperti WSP landing page, BioLink, BioLink parent, affiliate, dongkrak usaha, tutorial fitur WSP, portal kota dan kategori, Maktul, dan juga PKP. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di video YouTube saya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu agar bisa lebih bagus lagi untuk pengoptimasian website platform titik terang. Nah, jadi tidak hanya dongkrak usaha saja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya website WSP, kalau Bapak Ibu punya akses ke Maktul, nah itu diusahakan digunakan ya Bapak Ibu ya. Karena kan memang untuk di digital ini kan dia ada masa aktifnya. Nah, itu biasanya kalau untuk website kan satu kali dalam setahun untuk pengaktifannya. Jadi sayang kalau nggak kita gunakan ataupun nggak kita maksimalkan penggunaannya untuk menghasilkan yang cuannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu masih bingung, nah di sini saya sudah siapkan video-videonya. Tinggal Bapak Ibu cari dan tinggal Bapak Ibu simak dan langsung dipraktekkan. Insya Allah bisa eh, Bapak Ibu aplikasikan ke dalam praktek Bapak Ibu sekalian. Seru, Pak. Asik, Mana Pak? asik. Ya, Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mau berkonsultasi Japri, bisa bisa Japri saya Bapak Ibu ya. Nah, untuk ininya saya sudah cantumkan nomor WhatsApp saya di kolom chat. Jika Bapak Ibu ada kendala ataupun yang mau didiskusikan, bisa langsung Japri saja ke nomor saya yang di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Dan usahakan Bapak Ibu menghubungi saya di jam kerja. Jadi kalau di luar jam kerja saya agak slow respon Bapak Ibu. Nah, jadi ya. diusahakan di jam kerja dan insya Allah saya akan siap bantu untuk diskusian ya, untuk diskusi terkait dengan kendala Bapak Ibu sekalian yang ada di platform titik terang kreatif, khususnya bisa di WSP, titik terang, BioLink, kemudian Maktul, dan juga platform dari titik terang lainnya. Pas aku lupa namanya Mas siapa? Ini Dentando, Iya Pak, dan Tando Digital Pak. Dentando. Aku nyari di Di ini Pak, udah saya cantumkan Pak di kolom chat Pak. enggak, saya dulu pernah nyimpen tapi nama Masnya siapa aslinya? Mas, nama saya Dede Pak. Oh, Dede, ya. Mas Dede Pak. Ya, ya, ada. Jadi bisa kalau Bapak Ibu ada kendala terkait dengan platform titik terang kreatif, bisa menghubungi saya. Untuk nomor Nah, kontak saya ada di kolom chat ya, bisa Bapak Ibu save. Di sewaktu ya. kalau Bapak Ibu ada terkendala, baik itu di WSP, PKP, kemudian di dongkrak usaha ataupun di Biolink, nah itu bisa tinggal Bapak Ibu kontak saya atau wapri saya ya. Insya Allah saya siap bantu untuk
kendala Bapak Ibu alami. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan ataupun yang mau didiskusikan, silakan sebelum kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Cukup. Nah, kalau memang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya, saya mohon pamit undur diri. Mudah-mudahan pertemuan Zoom kita pada siang hari ini eh, bisa membawa bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya bagi Bapak Ibu untuk pengoptimalan SEO website dongkrak usahanya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pada tempatnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas wabarakatuh. Didi. Sama-sama Pak. Terima kasih semua.